hototogi suhaya mokina kite shinobi ne morasu natsu aki. Ya, kita mulai aja kalau gitu ya Pak Rizwan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkesempatan bertemu Pak Amrof Jongho, Pak Tepung Laung, dina dana ieu, dina tempat ieu, beserta dengan putra bangsa yang melestarikan bahasa ibu. Hari ini kita akan belajar mengenai bahasa ciciren bangsa, leungit basana, leungit oge bangsana. Nah, nanti itu akan dijelaskan lebih jauh oleh Pak Lisan. Namun, sebelumnya pasti teman-teman nggak bingung ya, karena memang tutor di PKBM telepon. Iya, cuman pasti ada pertanyaan nih dari teman-teman. Apa sih kesibukan Pak Lisan untuk saat ini? Boleh jelasin ya? Ya Masya Allah, makasih banyak Bu Eri. Saya senang banget, bahkan tadi pagi ketika berangkat excited karena mau ketemu Bu Eri, mau ketemu teman-teman. Boleh ya nyapa lagi ya? Boleh. Tadi udah assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Sampurasun. Alhamdulillah gini pami wawanehan nama masih kena emotnya. Tapi pami simkuring nyarios dina bahasa Sunda manawi dia ngatos teh sadaya. Ngatos alhamdulillah geuningan. Anu dina implemen teh sanesnya dikit simkuring teh nya anu aya di PKBM keluarga seueur pisan kaetang ieu nya siswa-siswi teh anu komedi katawis nama seueur ti bangsa sanes atuh. Tapi geuningan di dieu mayoritas sederet persis nyarios Sunda nya. Urang emprah heula atuh. Kampuran. Jadi nggak ada loading lah. Tapi di sini beri pada itu mana sedekah sadaya di dia manawi hoyong nasib kuring ngadui ke dina bahasa Indonesia ngapi bahasa Sunda. Sunda. Saha anu sapuk sim kuring ngadui kena dina bahasa Sunda. Coba pandanganna. Magi di dia teh aya anu ti Aceh. Komodeli. Nun jauh dari Aceh ya, datang ke sini untuk belajar namanya. Kampung lagi lebih mato gitu. Ya, kampung jauh. Karena peminat kita satu Aceh. Ya Sumatera lah. Sumatera masih ada Sumateranya. Nah, sadere ku kitu sih kuring sedeuh di kamu ngaduikeun. Aya nama bahasana urang dihiciin ya. Ya. Mungkin aya tarjamahna dihadap ieu. Aya subtitle. Oke. Itu icon lah nya. Eta harus pisan. Oke, berbicara tentang kesibukan, betul Bu Eri, jadi bahwa selain sebagai tutor ya, bahkan kayaknya udah lama gak ketemu ya. Biasanya kita ketemu kelas matematika ya. Biasanya malas ya ketemu Pak Lisan ya. Siapa yang malas ketemu Pak Lisan? Biasanya disusulan teh angka, matematika ilmu yang menyenangkan. Aya nama simkuring da widi ngaduikeunna ngeunaan bahasa karena dalam kapasitas saya Bu Eri sebagai juga mahasiswa di pendidikan bahasa Sunda di UPI. Mungkin pada ngabulung iya tutor matematika dah jadi mahasiswa pendidikan bahasa Sunda. Oke, enggak apa-apa, tapi karena memang ya begitulah hakikat kehidupan ya. Kadang kita harus menjalankan sesuatu hal yang kadang di luar keinginan kita, tapi karena kita istilahnya menerimanya, akhirnya kita tuh enjoy. Ya, berarti itu amanah. Ya, yang harus dilaksanakan dengan sepenuh hati. Benar banget. Makanya saya tetap enjoy juga menerima untuk tetap menjadi tutor matematika walaupun kuliah nama pendidikan bahasa Sunda. Jadi itu Bu Eri, makanya di Dugdag tadi nggak Dugdag juga, berarti baru kesininya tadi pagi dari Bandung karena memang kapasitasnya kemarin baru beres kuliah. Akhirnya asalnya mau pulang kemarin, akhirnya pulangnya jadinya pagi tadi aja. Dan senang banget karena akhirnya bisa ketemu Bu Eri dan teman-teman semuanya. Di kondisi yang stabil nih ya Pak Lisan, kemudian semangatnya juga tercurah begitu besarnya
kayaknya teman-teman udah gak sabar nih mau ngedengerin hoyong ngadangu gitunya perkawis ieu tah basa ciciren bangsa leungit basana leungit oge bangsana kumaha tah eta mantap biasa jadi kusabab leungit basana karena hilang bahasanya hilang juga gitu bangsanya. Nah gimana eta teh coba? Mohon Bu Eri satu acaranya. Tapi sumpah semangat deui. Cobi di dia sadar kayak nu terang teh kaulinan jaleuleja. Pamis sim kuring nyebat jalele sadar kadang awalnya ja. Tapi sing ngajorowok sing gandeng sing tarik. Oke, biasa? Siap. Semangatnya? Siap. Jalele ja. Oke, sekali lagi jalele ja. Udah semangat? Tepuk semangat? Ada kan? Ada. Coba, boleh. Tepuk semangat. Orang semangat kayaknya Bu Eri. Tepuk semangat. Oke, hatur nuhun. Satayana sim kuring bade tumarang sela di dieu tadi kan Bu Eri parantos ngadugikeun oke. Saurna aya urang bangsa Aceh di dieu cobi saha? Acupan tangan. Oke, saya di tangan. Yang mana? Arif. Oke, siapa namanya? Arif. Arif bisa berbicara bahasa Sunda? Bisa mengerti bahasa Sunda? Sedikit. Oke, gak apa-apa. Jadi berarti Bapak jangan semuanya pakai bahasa Sunda ya. Selain orang Sunda, coba di sini siapa yang merasa bukan orang Sunda? Boleh. Pak Sumardi. Pak Sumardi orang mana? Oh, Jawa. Om Jawa. Begini. Ge. Coba suang ngeteng geleten. Oke, Pak Sumardi, Om Jawa. Oke, betul Pak? Oke, sampean Jawa karo mana? Oh, kiri. Oke. Pak Sumardi berarti orang Wonogiri. Jadi pastikan ya orang Jawa Tengah berarti ya. Tapi biasa Pak Nganggo. Oh biasa, betul. Ada lagi selain orang Jawa tadi terus. Ada Pak, ini orang Medan. Kau orang Medan? Oh, anaknya Pak Usoka. Oke, gak apa-apa ya. Di sini ada orang Sunda, orang Aceh, ada orang bukan di Jawa mah gak ada orang. Iya, gak ada orang di Jawa mah. Kan di Jawa mah wong. Oh iya. Orang. Langsung aja mikir dulu, apa sih maksudnya? Oke, gak apa-apa. Jadi, bagaimana kemudian tadi ya teman-teman? Bu Eri kalau saya sambil berdiri boleh nggak sih? Boleh. Saya gak enak kalau bicara sambil duduk ya, karena kayak gini. Tadi kita udah dengar kalau kita tahu kalau di sini bukan cuma ada orang Sunda, tapi juga ada orang Aceh, orang Jawa, ada orang Medan. Terus ada orang mana lagi? Mungkin di sini ada yang ini ya, campuran-campuran yang bahkan Sundanya pun tidak Sunda tulen. Nah, lalu kemudian apa kaitannya dengan materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini yang berjudul Basa Ciciren Bangsa, Leungit Bangsana, Leungit Oge Bangsana. Tadi udah dijelasin ya terjemahannya sama Bu Eri. Kalau bahasa itu artinya ciri dari suatu bangsa. Makanya ketika bahasanya itu hilang, maka bangsanya pun akan hilang. Mungkin boleh digeser dong Pak Egi. Bentar ya. Oke. Nah, ini satu pertanyaan besar terlebih dahulu dari Bapak yang ingin Bapak tanyakan kepada teman-teman. Tapi buat Bu Eri, Putri, Pak Egi, mohon maaf mungkin tidak boleh ikut menjawab dulu ya. Siap, ditahan. Oke, di sini ada gambar 4 orang yang tentunya merepresentasikan 4 etnis berbeda. Yang pertama, ini orang mana nih dengan ikat pangsi? Sunda ya. Yang bawahnya dengan banyak menor-menor dan juga bajunya warna merah. Cina atau Tionghoa ya. Orang mana ini? Rusia ya, atau kalau kita biasanya ada istilahnya Indo-Belanda. Yang bawa orang Arab. Pertanyaan Bapak, bagaimana kita bisa tahu suku bangsa seseorang? Ada yang berani menjawab? Bagaimana kita bisa tahu suku bangsa seseorang?
Dari bahasa. Angkat dulu. Oke, siapa namanya? Alvin. Alvin? Alvin. Betul ya, Alvin. Hadiah. Oke, bentar, ada hadiah deh kayaknya. Asik. Ayo Alvin ke depan dulu. Oke, boleh. Ayo. Oke. Alvin maaf ini mah gantungannya tapi itu lalampaan di Jogja. Buat Alvin ya. Oh, tambah lagi dari Pak Egi. Jual apa Pak Egi? Terima kasih Pak Egi. Pak Alvin. Oke, enggak Alvin temenin dulu Bapak dulu. Tadi Alvin bilang bagaimana kita, Bapak kan nanya ya, bagaimana kita bisa tahu suku bangsa seorang. Mau Alvin jawab? Kenapa memangnya? Kamu Gimana? Boleh menggunakan bahasa Alvin aja. Gimana itu? Tadi kan Alvin menjawab kalau untuk membedakan suku bangsa seorang itu bisa dilihat dari bahasanya. Kenapa memangnya? Ya dari bahasa aja Pak. Ada bahasa lain. Oke, Bapak karena Alvin berani ke depan, tadi udah dikasih hadiah. Atur nuhun boleh nambah lagi burger. Bu Eri, padahal saya berharap ada yang menjawab karena saya kasih gambar tuh. Saya selalu berharap ada yang menjawab ini. Dari bajunya Bapak, dari wajahnya, Dari looknya. dari looknya. Ternyata langsung ke ada yang intinya dari bahasa. Mungkin maksud Alvin tadi itu aksen ya, Paisan gitu. Tuh. Mari kan seurnya pami aksen teh benten-benten. Eta terus bisa. Orang Sunda mah teh katawis biasana. Betul sekali. Ya betul ya. Jadi memang tadi itu yang Bapak harapkan adalah di sini teman-teman ada yang jawab salah dulu nih. Planningnya kayak gitu, makanya dikasih gambar ini. Berharap agar ada yang menjawab dari bajunya Pak. Kenapa? Itu kan kelihatan orang Tionghoa bajunya warnanya merah, orang Sunda suka pakai ikat gitu kan. Kayak gitu. Tapi ternyata ada yang langsung pada intinya, pada bahasanya. Betul. Karena apa? Kita boleh geser lagi dong Pak Egi. Yes. Teman-teman tahu gak? Ketika modern ini, di masa modern, di mana kita tidak lagi statusnya sebagai warga negara Indonesia, tapi warga negara global, bahwa kita kini tidak lagi bisa secara fisik menunjukkan kita berasal dari suku bangsa apa. Sebutlah sekarang. Coba teman-teman tebak, Bapak orang mana? Orang Sunda ya? Sunda. Tapi apakah baju Bapak mau merepresentasikan orang Sunda? Enggak. Bu Eri orang Sunda. Apakah baju Bu Eri merepresentasikan orang Sunda? Enggak. Nah, terus juga tadi Pak Sumardi. Apa Pak Sumardi kelihatan kayak wong Jawa? Enggak. Karena apa? Bajunya yang digunakannya sudah sama sepertinya kayak kalau Bapak ajar ke teman-teman di hari-hari biasa, pakai kemeja, celana hitam. Itulah bagaimana kemudian di dunia sekarang itu Bu Eri ya, keseragaman itu adalah identitas masyarakat global yang modern. Bapak mau cerita, kalau yang di atas ini kita bahkan sampai nggak tahu kan nih, mereka pakai bajunya udah baju modern ya. Kita tidak bisa membedakan di sini mana yang orang Sunda. Bahkan kita bisa aja salah nebak, misalnya ini, ya ada sipit-sipit tadi kurudung, oh orang Cina lain orang Sunda. Bisa jadi kayak gitu. Begitupun di sini, lihat bagaimana kemudian Bapak ketika bertemu teman-teman dari luar negara. Mungkin kalau orang Tionghoa iya ya kelihatan ya dari sipitnya gitu, dari secara fisiknya. Tapi kan nyatanya tidak semua. Orang Sunda misalnya, orang Sunda selalu katanya diidentikan dengan cantik dan ganteng. Amin. Makasih. Oh, ya kita kan orang Sunda. Amin dulu aku. Tapi yang cantik dan ganteng, kaset gelisnya kan relatif ya Bu Eri. Bahkan akhirnya dengan kegantengan dan kecantikan itu kan tidak ada ciri khusus di wajah orang Sunda. Betul. Kalau orang Tionghoa boleh lah sipit. Misalnya di sini Teh Ica mana? Teh Ica ini. Ini Teh Ica sipit. Apakah Teh Ica orang Tionghoa? Iya. Bukan dia. Orang mana Teh Ica? Orang Gading. Orang Sunda? ya. Oke. Teh Ica orang Sunda. Tulen. Nah, tapi kemudian hanya ada satu hal yang akhirnya kita bisa mengidentifikasi walaupun dengan baju yang tidak merepresentasikan suku bangsa adalah tadi bahasa. Kita bisa tahu, mungkin boleh bisa lagi aja Pak Edi. Nah, kita bisa, ada siapa ini? Agak ngeledek ya. Kita bisa tahu Pak Sumardi orang Jawa karena dia apa? Berbicara bahasa Jawa. Bisa bicara bahasa Jawa Pak Sumardi? Sedikit-sedikit. Coba mungkin boleh keluarkan kosakatanya.
Kabare? Ojo nesu. Saya. Oh, oke. Ape. Bagaimana kemudian kita tahu Pak Sumardi itu orang Jawa? Karena dia berbicara bahasa Jawa. Teman-teman bisa tahu Bapak orang Sunda karena Bapak berbicara bahasa Sunda. Dan mungkin misalnya ya, kita tahu Bu Eri adalah orang Arab karena Bu Eri berbicara bahasa Arab. Kayak gitu. Karena apa? Sebagaimana dalam istilah tahu kebudayaan? Tahu ya budaya ya. Pokoknya nggak usah Bapak jelasin lagi lah. Bagaimana kemudian bahasa itu adalah unsur budaya pertama yang menjadi identitas dan membedakan satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Dimana kita sekarang sudah menggunakan seragam yang sama, di sini sama-sama semuanya ya, mayoritas pada pakai baju pramuka. Tapi kita untuk membedakan mana orang Sunda, mana orang Jawa, satu-satunya sekarang adalah dengan melalui bahasanya. Makanya itulah tadi balik ke tema awal bahwa bahasa teh ciciren bangsa. Bahasa itu pertanda dari sebuah bangsa. Kayak itu Bu Eri. Tadi saya langsung merinding terus ya. Ada langsung bisa ngejawab bahasa kan ya. Itu berarti ini langsung satset gitu ya. Dia beneran tele ya. Wah, keren banget berarti ya, dari bahasa kita bisa mengenal budaya juga berarti kalian seperti itu ya. Ya, betul sekali. Keren. Terus gimana nih caranya? Kalau sekarang itu kan udah dilupakan ya kalian ya. Mungkin di sini juga kita akan mengenalkan ya pada tadi banyak kan yang dari bukan Sunda Tulen gitu. Nah yang Sunda Tulennya nih gimana nih Pak Lisa supaya termotivasi gitu ya? Kalau berat sih ya kalau kayak Pak Lisa kan harus ini ya, harus jurusannya di situ gitu kan, terus lagi memang benar-benar mencintai sepenuh hati gitu ya, dan punya visi ke depannya gitu untuk supaya orang Sunda itu mencintai bahasa Sunda seperti itu. Nah untuk kita nih gimana nih Pak Lisan supaya bisa cinta terus gitu karena bahasa Sunda tadi ada geninganan terus lepas pisan. Lepas pisannya Bu Eri, kasusnya bahwa sekarang itu kita udah mulai jauh dari bahasa ibu kita. Coba tapi tadi sebelumnya sampai tadi Bapak berjelasin, apakah ada yang masih pusing? Paham konteksnya? Paham konteksnya? Oke. Ada yang nggak ngerti? Gak apa-apa, boleh langsung aja. Ada, dan ditambah lagi ya Bu Tri, mohon izin mungkin kalau misalnya ada yang kalau misalnya Bapak berbicara kecepatan, boleh di acungkan tangan aja. Bapak jangan cepat-cepat gitu. Ulah gak cakap gitu. Orang perlu lupaan. Oke. Terima kasih banyak Bu Eri, bahwa ini juga jadi problematika masyarakat modernnya, bahwa kita ini sekarang di rumah udah mulai tidak lagi berbicara menggunakan bahasa ibu sesuai bangsa kita. Boleh digeser dong Pak Egi? Terima kasih. Oke. Tapi sebelumnya Bapak mau tanya dulu nih, karena tadi Bapak udah mengingat sedikit tentang bahasa ibu. Ada yang tahu apa itu makna dari bahasa ibu? Boleh acungkan tangannya? Masih ada kayak gantungan? Oh, ada. Ada, ayo maju. Siapa? Bahasa ibu. Bahasa ibu. Ini Bapak pasti tidak mau ini. Kata kuncinya ibu. Atau mungkin malah ada pertanyaan, kenapa gak ada bahasa Bapak gitu? Yatim Pak. Ada yang mau ini, gak apa-apa, salah juga gak apa-apa, dengan berani pun saya apresiasi. Bahasa Sunda. Oke, Pak Sumardi, bahasa Sunda boleh. Selain itu ada yang lebih kompleks lagi? Bahasa leluhur kita. Bahasa. Leluhur kita. Oke, bahasa leluhur. Ada lagi? Bahasa Indonesia. Oke, boleh, nggak apa-apa. Ada lagi? Oke, sebenarnya tadi yang teman-teman jawab itu udah benar loh. TR ya? TR, Bu R. Maaf, kalau T itu kalau di kantor aja, kalau sini bukan. Oke, tadi apa yang dikatakan oleh teman-teman kita itu nggak salah. Karena apa? Betul. Tapi Bapak akan jelaskan lagi secara ini ya, lengkapnya. Kenapa kemudian ada istilah bahasa ibu? Kita harus ingat bahwa kita terlahir dari rahim siapa? Bukan dari rahim Bapak kan? Sehingga dalam kehidupan ini
kita ketika mulai pembelajaran yang sebetulnya bukan di sekolah, itu kan dimulainya dari rumah. Di mana di rumah itu yang menjadi guru pertama kita adalah ibu. Termasuk ketika berbicara bahasa, yang mengajarkan kita media komunikasi atau alat komunikasi yang disebut bahasa ini adalah ibu kita. Makanya itulah disebut sebagai bahasa ibu. Tapi mungkin berkaitannya dengan tadi yang jadi pertanyaan, yang jadi permasalahan dari Pak Lisan yang ingin disampaikan ke teman-teman adalah sekarang itu kita selalu bahasa ibunya tuh tidak sesuai bangsa kita. Kenapa maksudnya? Maksudnya bagaimana sih Pak Lisan? Ini hese-nya ngomongin bahasa gitu, bira gitu, padahal dipakai sapopo ya. Oke, ibaratnya kayak gini. Di sini ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Aceh, mungkin ada orang Tionghoa, Arab dan sebagainya. Walaupun misalnya kita bahasa Sunda, punya bahasa Sunda, tapi kita kadang di rumah udah gak berbicara bahasa Sunda kan? Iya. Siapa yang di sini yang di rumahnya udah gak bicara bahasa Sunda? Gak apa-apa, boleh acung tangan aja, termasuk Bapak. Yang udah pakai bahasa lain selain dari bahasa Sunda. Iya. Bahasa Indonesia iya. Siapa yang di rumahnya itu sama ibunya pertama kali diajarinnya pakai bahasa Indonesia? Langsung Sunda? Langsung Sunda sih ya Sadena. Atau bahasa Inggris mungkin. Jantannya apa? Oke, kalau begitu siapa yang di rumahnya berbicaranya pakai bahasa Indonesia? Tadi udah ya? Oh iya, pakai bahasa Indonesia. Boleh acung tangan. Blaster apa ya? Bahasa Sunda, Jawa, Sumatera. Masya Allah. Keren Luar biasa. Iya. Oke, betul. Nah, dengan ketika teman-teman di rumah udah tidak menggunakan bahasa Sunda, artinya kan ada satu yang hilang, bahwa tadi saya konsepnya bahwa kita sudah tidak menggunakan bahasa sesuai bangsa kita, tapi kita malah menggunakan bahasa Indonesia, yang mana statusnya sebenarnya bukan lagi bahasa ibu, itu mah bahasa nasional atau bahasa pengantar, kayak gitu. Nah, problem tadi udah ya bicara problematikanya, mengapa kemudian istilahnya itu, oke dinyalain dulu terang ya. Problematikanya bahwa kita ini sekarang sudah tidak lagi berbicara bahasa sesuai bangsa kita. Tapi teman-teman berarti udah paham ya, kenapa disebut bahasa ibu? Karena bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali diajarkan oleh ibu kita dan biasanya mewakili atau merepresentasikan bangsa kita. Tapi ada juga yang disebut bahasa daerah. Tahu gak apa bedanya bahasa ibu dan bahasa daerah? Kalau di Jawa Barat, contohnya ya, di sini ada Pak Sumardi yang orang Jawa. Tadi Ariel ya namanya? Arif ya? Arif orang Aceh. Oh, oke, terima kasih banyak Pak Arif. Tadi ada Pak Sumardi yang orang Jawa, Arif yang orang Aceh. Tapi karena mereka tinggal di tanah Sunda, di Jawa Barat, mereka mau tidak mau juga harus bisa berbicara bahasa Sunda. Karena apa? Kapasitasnya di Jawa Barat, bahasa Sunda itu bukan hanya sekedar bahasa ibu, tapi juga sebagai bahasa daerah. Bagaimana orang se-Jawa Barat ini kemudian bisa dipersatukan dengan bahasa Sunda? Nah, gitu. Kemudian ada juga istilahnya bahasa pengantar. Nah, kalau bahasa pengantar ini itu yang sering digunakan misalnya di sekolah-sekolah nih. Kayak di sekolah kalau di kelas kita ngomongnya pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia juga punya statusnya sebagai bahasa pengantar. Ada juga bahasa nasional sama ya. Tapi teman-teman ini contoh ya, Bapak cuma ngasih contoh aja. Kalau di Indonesia kita bersyukurnya bahwa bahasa Indonesia itu statusnya selain sebagai bahasa nasional juga sebagai bahasa pengantar. Di beberapa negara ada yang bahasa nasionalnya mah bahasa apa, bahasa pengantarnya lain lagi. Misalnya yang dekat aja lah ya, ke Singapura. Di Singapura bahasa nasional itu bahasa Melayu, tapi yang dijadikan bahasa pengantar di persekolahan itu bahasa Inggris. Jadi kadang orang teh bisa bahasa pengantar, tapi nggak bisa bahasa nasionalnya. Ada juga bahasa internasional. Tahu bahasa internasional kita apa sampai saat ini? Bahasa Inggris. Ada juga bahasa regional, di mana kita dapat kabar baik ya, katanya bahasa Indonesia akan jadi bahasa di ASEAN ya, atau di ASEAN itu akan menjadi bahasa regional. Tapi sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau pusing? Belum bisa mencerna? Ada yang belum bisa mencerna? Soalnya wajahnya kayak meragukan atau mungkin lelah kalian? Mau nanya atau ditanya nih? Iya, aku mau ditanya. Oke,
Tapi betul ya, tadi kita udah berbicara sedikit juga menyuat-nyuat tentang permasalahan bahasa ibu. Tapi mungkin tadi malah saya ngejawabnya konteksnya lain lagi, malah tentang membeda-bedakan bahasa ini. Gak apa-apa ya Bu Eri? Gak apa-apa. Justru jadi tahu ya apa itu bahasa daerah, apa itu bahasa pengantar, Betul. seperti itu. Kan kadang-kadang kita juga kebingungan ya. Kebingungan, gitu, ya. benar. Seperti itu. Oke, sepertinya yang mau ditanyain dulu? Nggak ada? Oke, mungkin boleh dong Pak Egi digeser. Oke, nah itu dia tadi sedikit mengetahui tentang definisi bahasa ibu, bahasa pengantar, bahasa nasional, bahasa regional, bahasa internasional, terus bahasa apa lagi? Bahasa daerah ya? Iya. Nah, lalu kemudian yang jadi pertanyaan bagi teman-teman adalah, terus Palisan bahasa Sunda tuh maksudnya apa? Tadi udah Bapak jawab ya sebenarnya. Kalau bahasa Sunda itu di kita, di Indonesia, di Jawa Barat tepatnya, termasuk di kota Sukabumi yang merupakan bagian dari provinsi Jawa Barat, masuknya sebagai bahasa ibu. Bahasa ibunya bagi siapa? Khusus bagi masyarakat Sunda. Bahasa ibu bagi orang Sunda. Tapi di sisi lain, bahasa Sunda juga statusnya sebagai bahasa daerah sebagian besar Jawa Barat. Jadi makanya punten-punten mungkin yang jadi pertanyaan Arif sama Pak Sumardi. Nah, misalnya dalam hati, kenapa saya orang Jawa harus belajar bahasa Sunda? Terus saya kata Arif, ini aku kenapa ya padahal orang Aceh, tapi kalau di sini harus belajarnya bahasa Sunda bukan bahasa Aceh gitu. Karena di sekolah statusnya bahasa Sunda itu sebagai bahasa daerah, sehingga dari suku bangsa apapun teman-teman tetap ketika ada di Jawa Barat wayahna harus belajar bahasa Sunda. Kita diajar nyarios bahasa Sunda. Kayak gitu. Boleh mungkin digeser lagi, tapi saya pengen ini dulu ditanya dulu sama Bu Eri. Gimana? Oke. Oh, aku kan lagi Astagfirullahaladzim. Ya mungkin tadi apa ya? Mungkin juga gini nggak Pak Lisan, kalau misalkan kita datang ke suatu daerah, kadang-kadang ada yang mirip. Betul. Misalnya kita kadang-kadang kan dibercandain tuh ya. Kadang-kadang ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Benar. Apa ya? Menjelaskan sesuatu padahal bahasa itu tuh kasar misalnya kayak gitu, atau misalnya bahasa itu tuh buruk gitu, tapi karena kitanya nggak tahu akhirnya digunakan ya. Makanya memang benar-benar penting kalau kita ada di suatu daerah bisa mengenal 1-2 kosakata mungkin ya begitu Pak Rizal. Betul sekali Bu Eri. Makanya tadi berkaitan juga kenapa Pak Sumardi, Arif walaupun bukan orang Sunda di PKBM harus belajar bahasa Sunda, karena takutnya salah nanti waktu dipakai kan. Misalnya ke guru, Ibu Abi ngedawi di balik heula. Masa Wah, tanya tuh. Kalau guru-gurunya tutor-tutor yang di sini nggak masalah, tapi gimana kalau guru yang di luar gitu kan? Betul, makanya itulah kenapa memang kita tuh ketika ada di, kalau di Sundanya ada peribahasa pindah cai pindah tampian, atau kalau bahasa Indonesianya peribahasanya di mana bumi dipijak Di situ langit dijunjung. Artinya apa? Ketika kita ada di suatu daerah, kita harus mengikuti adat istiadat yang ada di sana, termasuk mempelajari bahasa. Biar gak miskom, biar gak miskomunikasi. Nah, kembali lagi nih, ini tadi udah masuk ke permasalahan. Kenapa bahasa Sunda sampai hilang dari peredaran? Seperti itu mungkin Pak Lisan. Itu agak apa ya? Padahal orang Sunda itu saya rasa kuat gitu ya. Kuat, kemudian juga dia punya banyak hal yang bisa dikembangkan dari dalam dirinya. Potensinya banyak. Gitu. Tapi kenapa pada saat ini Pak Lisan di era disrupsi, tadi gaya disrupsi terang. Aduh, ini mau terlapar Bang. Kita akan rekomendasian kayak Iya, di era disrupsi ini atau di era yang begitu cepatnya perubahan tuh sangat cepat terjadinya gitu ya. Bahasa Sunda itu hilang tanpa jejak. Tiba-tiba lenyap gitu. Ayo nama terus ngadangu cincang keling atau nabi emang lagoni. Kadang ibu teh Palisan kumaha tah eta teh. bagus pisan. Rada ieunya urang teh rada aya kasedih gitu, bahkan tingku
Nah, ayo nama orang kayaknya padahal orang Sunda tapi karena bahasa Sunda teh asa bangga. Tahu gak bangga dalam bahasa Sunda artinya apa? Bunga. Salah. Bangga dalam bahasa Sunda mah artinya hese. Bener. Tuh, kan. Makanya Bener kan? bener kan? Nah, mata bapak sok ayam seri lamun aya pejabat ya punten. Bilang kayak gitu nah. Abi mah bangga jadi orang Sunda. Bapak tak langsung mikir, oh jadi orang Sunda teh hese gitu. Begitulah bagaimana kemudian kan perbedaan bahasa juga membedakan arti. Makanya yang baru datang boleh masuk. Bagaimana kenapa kita tuh penting banget mempelajari bahasa daerah? Karena kan setiap bahasa punya identitasnya masing-masing. Setiap bahasa walaupun ada kesamaan, kadang memiliki makna yang berbeda. Makanya itulah penting. Tapi masalahnya tadi teh ya Bu Eri, kenapa sih kita teh sekarang merasa bangga gitu karena bahasa Sunda teh mengisi gaduh hese diajar bahasa Sunda teh. Oh boleh digeser aja lagi Pak Eki. Nah ini ya kebetulan di belakang udah ditulis kunci-kuncinya. Betul ya Bu Eri. Ini ada soalnya ada pura-pura tipe paretok tapi tidak ada panduan teh. Yang pertama bahasa Sunda dianggap ketinggalan zaman. Siapa di sini yang pernah merasa malu ketika pakai bahasa Sunda? Jujur aja, Bapak juga soalnya dulu pernah sempat malu loh pakai bahasa Sunda teh. Bisa dianggap kaki lembur gitu. Padahal orang kota gitu kan. Sok boleh. Oke, 1 2. Ada lagi? Atau di situ aja. Gak apa-apa. Di sini aja ya. Langsung oke. Mungkin dari belakang dulu dong. Kenapa waktu itu merasa istilahnya malu pakai bahasa Sunda? Karena belum tentu bisa. Boleh? Kurang nyaman aja. Oke, gak apa-apa. Apapun alasannya, tapi betul beberapa dari masyarakat Sundanya sendiri kadang merasa malu untuk pakai bahasa Sunda. Termasuk punten-punten Bapak sanes menunjukkan aib ya. Kalau dulu waktu sekolah saya tuh sampai itu kan saya dong. Saya bukunya lebih ke isin gitu kami bade nyarios dina bahasa Sunda teh, tapi dina waktu harita isina teh kulantaran naon bilihna kasar. Teras teh ka kuping ku Bapak Ibu guru. Mungkin ya teranglah sadari. Betul pada saat itu Bapak istilah itu malu karena takutnya itu Bapak menggunakan bahasa yang kasar tanpa disadari. Tapi dalam beberapa perspektif bahkan menganggap bahasa Sunda itu dianggap ketinggalan zaman. Karena itu dia banyak orang menganggap kalau yang pakai bahasa Sunda mah disebutnya orang kampung, weh. Padahal di kota kayak kan orang pakai bahasa Sunda ya. Harus pisan. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak dari kita sudah tidak menggunakan bahasa Sunda termasuk di kalangan rumah. Tadi ya udah pada mengakui di rumahnya siapa yang udah tidak berbicara bahasa Sunda, siapa yang pakai bahasa Indonesia, atau jangan-jangan di rumahnya ada yang bicara bahasa Inggris, bahasa Mandarin, Bahasa Arab. bahasa Arab. Ini bahasa apa? Teman bahasa Mandarin. Oh bahasa Mandarin, teman. Orang Tionghoa. Bukan orang Sunda, cuman bahasanya bahasa Mandarin. Keren. Kelas. Kumaha sih bahasa Mandarinnya? Kalau pakai bisa lah. Oh. Cai cili. Oke. Gue tanya. Oke, jadi banyak dari kita sudah tidak menggunakan bahasa Sunda karena tadi juga latar belakangnya dianggap ketinggalan zaman. Banyak juga yang karena merasa memang tidak bisa, tidak pantas untuk berbicara bahasa Sunda. Terus ada juga problematika lain. Bahasa Sunda digunakan tidak sesuai tata krama. Nah, tahu kan ini yang kadang suka disebut bangga bahasa Sunda teh. Gara-gara naon? Gara-gara teh seueur pisan tahapan. Tahapan betul. Oh bahasa Sunda teh aya anu ka sae kasandapeun, anu sangheureun, aya oge anu loma gitu. Nusantara. Satata. Eta teh nya dibetenkeun deui geura teteh ibu. Kasaluhureun teh dina kondisina teh kumaha kaayaana, kasandapeun oge keur di mana dipakena. Itulah bagaimana kemudian bahasa Sunda tuh kadang dianggap sebagai bahasa yang sulit. Karena bahasa Sunda teh punya yang namanya undak usuk bahasa. Tahu undak usuk bahasa? Nanti dijelasin soalnya. Lanjut lagi masalahnya ada apa? Banyak orang takut salah untuk menggunakan bahasa Sunda. Betul tadi ya maksudnya kayak Bapak. Siapa juga di sini yang takut kalau pakai bahasa Sunda teh aduh bisa salah? Pernah gak ada perasaan gitu? Selain Azam, Pak Sumardi ya boleh, Pak Sumardi, Arif boleh.
Betul, apalagi mungkin kalau orang yang bukan orang Sunda ya, kadang suka takutnya teh, aduh takut salah, takut kasar. Lalu yang selanjutnya, bahasa Sunda dianggap menghambat perkembangan karena hanya bisa digunakan di tingkat lokal. Bu Eri ada satu kasus ceritanya nih ya. Saya punya teman gak bisa bahasa Sunda, tapi ketika tanya ke teman saya ini yang gak bisa bahasa Sunda, ternyata ada satu alasan yang kenapa kemudian di rumahnya pun orang tuanya gak mau mengajari bahasa Sunda. Karena kayak gini, takutnya itu ketika masuk waktu dulunya, ketika masuk sekolah itu, teman-temannya itu katanya pada gak ngerti. Takutnya dia susah komunikasi sama temennya, betul. Dan mungkin ini juga adalah sebagian kekhawatiran dari orang tua kita ya, yang mungkin kalau tidak menggunakan bahasa Sunda, mereka itu orang tua di masa modern ini kadang banyak merasa kayak takutnya kalau gak diajarin bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, jadi susah komunikasi di luar teh. Itu dia. Terus lanjut lagi, bahasa Sunda dianggap sulit tadi ya, gara-gara bunda kusuk bahasa ya. Terus banyak orang yang terlalu memperhatikan dalam kesalahan penggunaan bahasa Sunda. Gini loh, kalau kita ngomong bahasa Indonesia, padahal kita kan suka pakai "Hi guys", slow dong. Terus apa lagi? "Welcome back to my channel". Diricikan ya bahasa saya. Tapi orang-orang jarang memperhatikan kesalahan dalam berbahasa Indonesia itu. Tapi kalau kesalahan dalam berbahasa Sunda itu kayak sensitif banget. Pokoknya bapaknya sampai istilahnya menguatkan fondasi karena apa? Bapak ya di kampus sekali ngomong salah aja ya. Misalnya gini nih. Kata teman-teman ini halus gak? Bapak abdi ngedawiti nyandak buku heula. Bapak abdi ngedawiti nyandak buku heula. Artinya kan Bapak saya mohon izin mengambil buku dulu. Itu halus? Baik gak dipakainya? Baik. Tapi itu kan ternyata salah. Makanya Bapak tuh sampai langsung ditegur. Ajak sorangan mah lain nyandak ngabantun. Artinya tuh kalau buat sendiri mah jangan bilang nyandak, ngabantun. Bagaimana kemudian kalau dalam bahasa ibu atau bahasa daerah, bahasa Sunda ini ya, itu kesalahan sekecil apapun kadang suka kerasanya banget. Ibaratkan kayak gini, kalau di bahasa Sunda banyak satu papan tulis yang warna putih, ada titik sedikit aja, itu teh kelihatan dan biasanya orang tuh langsung pengen ngebenerin. Karena apa? Ada lagi keunikan dari bahasa Sunda itu adalah ada rasa di bahasa Sunda itu. Yang mana ini tuh tidak, bahasa Indonesia tidak punya, bahasa Inggris tidak ada. Tapi kalau bahasa Sunda itu makanya disebut sebagai bahasa kolbu juga sama orang luar itu, karena mewakili rasa. Karena tahu kan teman-teman kayak kalau dimarahin orang tua pakai bahasa Sunda, itu langsung nyelotip gak? Langsung sakit banget kan ya, nyelot misalnya. Karena apa? Karena itu dia, bahasa Sunda itu juga punya statusnya sebagai bahasa kolbu. Artinya jantan kami kalau marah itu tiba-tiba berubah tuh. Betul. Twist langsung ke bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Gitu ya supaya lebih apa ya, lebih dang gitu kerasa. Betul sekali Bu Eri. Makanya kan ini tuh yang enggak istilahnya tuh sok coba kalau teman-teman nanti rasakan aja, misalnya kalau orang yang marah dalam bahasa Indonesia dan orang marah dalam bahasa Sunda itu terasa, yang paling terasa itu pasti ketika marah dalam bahasa Sunda. Ini walaupun hujan-hujan, apakah bisa dipahami sampai sini? Bisa. Siapa yang ngantuk? Oke, tadi makan semangat, kalau sekarang mau pakai bahasa Sunda. Kalau misalnya Bapak bilang semangat, teman-teman harus jawab semangat kan, Cak? Bisa? Bisa. Siap ya? Kita coba. Siap ya? Bareng-bareng Bu Eri. Siap. 1, 2, 3. Semangat! Semangat kanca. Kudu ngakaleong tapi semangat kanca. Bisa kan? Oke. Semangat! Semangat kanca. Oke. Boleh dong lanjut lagi Pak Egi. Nah, ungkar. Tapi saya percaya dulu Bu Eri Bu Eri ada pertanyaan lagi dulu. Belum ada. Ini saya bisa nih, ungkara. Ini juga ngerti nih. Karena sudah terlalu lama ya. Terlalu lama terjerumus dalam apa. Oke, gak apa-apa. Tapi ini tuh adalah ungkara. Tahu kan bahasa Indonesianya ungkara apa? Atau arti dari ungkara? Ungkara. Ungkapan ya.
kata. Enggak, Bapak pengennya ngejawab kalian jadi Bu R yang ngejawab. Betul ya, ungkaran atau ungkapan. Di mana kemudian mungkin jadi pertanyaan, terus palisan, ayo we ngabuhi dihareup gitu kan. Kita urang sing bener bahasa Sundana Sunda. Terus urang teh kudu kumaha ayeuna gitu. Nu kahiji dihajar. Ya, dihajar kan. Nah, berarti masih semangat. Masih semangat ya, masih merhatiin masalah dihajar. Oke, sampai rek kedah gawitan diajar bahasa Sunda. Tapi bagian lain pasti pertanyaannya berlanjut lagi. Diajarna kudu kumaha heula palisan gitu. Pirang kudu privat ke palisan gitu. Pirang kudu nyusulan Bu Eri, kamu ke ibu. Tentu pertanyaan teman-teman kayak gitu. Karena kadang mungkin yang jadi kekhawatiran kita ya sekarang orang tua juga mulai berkurang yang menggunakan yang bisa bahasa Sunda. Makanya ini adalah sebuah tips. Jeng. Perkenalkan, inilah tipsnya berjudul Ungkara. Tapi jangan salah Bu Eri, ini konsep ungkara ini bukan saya nyiptain, tapi guru besar UPI dalam bidang linguistik Sunda. Dosen saya ya, Prof. Dr. Yayat Sudayat Enhum. Beliau kemudian mengajarkan metode mengajarkan bahasa Sunda itu dengan teknik ungkara. Ungkara ini adalah kepanjangan, boleh dong Pak Eki? Inilah yang menjadi tanda tanya teman-teman. Ya. Nah, ketika berbicara bahasa, itu tahu gak sih gimana cara belajar bahasa yang efektif? Jawabannya bukan dengan cara duduk di kelas, bukan dengan cara diuk ngadangukeun palisan yang ngabuih, gitu kan? Tapi dengan cara dipraktekkan, karena seorang ahli yang kalau nggak salah beliau itu kan ahli bahasa Inggris, tapi kebetulan lama di Malaysia bilang language is like a playing a game, you have to practice, try it, ya gitu. Tahu Sama kayak matematik ya? Betul, harus dipraktekkan kan? Iya, harus dipraktekkan. Tahu kan artinya? Bisikut kita diterjemahkan ya. Sudah diterjemahkan toh? Harus diterjemahin? Translate sama Boleh. Oke. Jaim. Rumah bisa gitu bahasa Inggris. Jadi gini ya, bahasa itu harus seperti halnya bermain game. Untuk bisa itu perlu dicoba. Kitanya harus langsung mempraktekkan, harus berani untuk trial error. Kayak game juga gitu kan, kita gimana kemudian bisa nyusun strategi. Main sukanya apa? Mobile Legends, PUBG, FF, iya dan sebagainya. Karena Bapak gak main itu dengan cara apa? Dengan cara teman-teman kan mempraktekannya dulu. Nanti ketika ada teman-teman kalah itu langsung, aduh berarti nanti mah jangan gini. Aduh ini mah berarti strateginya harus diganti. Kayak gitu kan? Begitu juga bahasa. Bahwa bahasa itu harus dipraktekkan. Gitu nama kan Bapak sok ngajak ka saderek hayu atuh mungkin mah pami di luar kelas mawios sareng Bapak urang nyariosna dina bahasa Sunda. Ulah isin lepat tapi oge saderekna ulah istilah teh ulah cidihan ya istilah teh pami salah sa kedik we gunung ku Bapak di Eropa sampai ku Bu Eri di Eropa teh pengennya. Nah, bagaimana kemudian dalam mempraktekannya pun kita harus menerapkan ungkara. Yang pertama ada undang usuk bahasa Sunda atau tata krama. Ketika menggunakan bahasa Sunda, kita harus coba juga menerapkan tata krama atau tingkatan bahasa yang ada di dalam bahasa Sunda. Misalnya kayak gini. Tapi teman-teman udah tahu kan gimana tata krama bahasa Sunda? Atau jangan ada yang belum tahu? Siapa di sini yang belum tahu undang usuk bahasa Sunda? Oke. Yang lain orang-orang Sundanya benar udah tahu? Kalau tapi kayaknya kalau gak banyak yang ngacung, coba kita tes aja ya. Iya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dari yang perempuan nih. Ahum. Bapak tuang, maneh dahar. Abdi, mam. Bapak tuang, maneh dahar. Abdi. Bapak tuan, maneh dahar, abdi, mam. Siapa yang bisa menjawab? Jawab yang belum? Coba. Boleh. I will try it. Okay, of course. 没关系，我的老师。
Bapak tuang, maneh dahar, abdi. Nada. Oke, mari kita beri aplaus buat ini loh yang jadi keunikan dari bahasa Sunda teman-teman. Kalau di bahasa Indonesia sebutlah nih ya, presiden makan, kucing makan, orang gila makan, Eri makan, Lisan makan, murid-murid makan gitu kan. Tapi kalau bahasa Sunda gak boleh, beda. Pun bapak nuju tuang, maneh nakeur dahar, eta uji kerja jablok. Kuring keur abdi nuju neda. Artinya apa? Padahal ini gak mau makan, tapi kalau makin tuh eta kalau bahasa Sunda teh liarna sadere. Walaupun memang ya, ini sebenarnya agak menyedihkan Unda Usuk ini. Tahu nggak awal mulanya gara-gara? Kenapa itu? Karena adanya penjajahan Mataram ke tanah Sunda. Betul. Betul. Karena dulu itu orang Sunda itu sebenarnya tidak mengenal istilah Unda Usuk Basa. Karena yang pertama mengenalkan Unda Usuk Basa, tahu wong Jawa sopo? Sultan Agung. Sultan Agung itu pertama kali mengenalkan, makanya Unda Usuk itu diadaptasi dari Jawa juga. Ada namanya Unggang Ungguhi Boso. Tingkatan bahasa Angki. Betul? Betul Pak? Betul. Jadi bagaimana kemudian? Karena kalau di Jawa itu kan bener ya kuat sekali yang namanya kelas sosial itu. Kalau di Sunda kan nggak ada dulu. Semuanya sama, rakyat, rekmenak, cacah, santana, semuanya sama rakyat Sunda. Tapi kalau di Jawa kan ada tingkatan, ada bangsawan, dan sebagainya. Yang kemudian diadaptasilah oleh Sultan Agung ke dalam bahasa Sunda. Makanya kita kenal Unda Usuk bahasa Sunda. Makanya kenapa Bapak kasih tanda kurung? Karena teman-teman, ini juga Bapak mau kasih tahu ya, takutnya ada yang tahu di luar. Teman-teman jangan bilang lagi Unda Usuk, tapi bilangnya tata krama bahasa Sunda. Karena apa? Tahun 80 itu ternyata kita udah sepakat gak akan lagi menyebut Unda Usuk bahasa Sunda, tapi tata krama bahasa Sunda. Udah diganti. Udah diganti istilahnya. Karena kalau Unda Usuk itu terlalu feodal, terlalu membeda-bedakan kelas. Karena kayak ungguhin ya, kan ungguhin bahasa Jawa dipakainya untuk kalau ke raja gimana, kalau ke rakyat jelata gimana. Kalau kita kan lebih ke hormatnya itu karena perbedaan usia, jabatan. Jadi hitungannya sebagai tata krama. Coba kita tes lagi. Iya dong, lagi dong. Kayaknya seru banget gitu. Soalnya kayak udah terbicara tuh waktu sampai langsung wajah gue. Oke. Tadi udah ya Bapak tuang, abdi neda, maneh dahar. Jadi jangan bilang Bapak kayak jablok gitu. Kasar tuh kan, gak sopan kan? Orang rek ieu heula, lolodok heula. Oke. Apa ya? Maneh balik. Jangan. Apa dong? Ayo. Kita mikirkan dulu ya. Next. Oke, next dulu aja ya. Oke, next dulu aja. Coba dipikir. Bapak kepo ada Oke, yang kedua M. Kan jadi terbentuk un. Yang kedua, nu make basa jeung kasaha urang makena. Itu dia dalam bahasa Sunda itu kita harus memperhatikan Unda Usuknya atau tata kramanya. Itu juga harus gimana waktunya? Aman masih aman ini? Yang teman-teman di Instagram nggak ada Ya, ada yang jawab gitu. Oh iya, ini ada yang bertanya. Oke, boleh. Nanti kita jawab ya. Kayaknya. Nanti aja. Oke, maaf ya. Yang kedua, memakai bahasa jeung kasaha urang makena. Ini juga masih berkaitan tata krama ya, bahwa ketika berbicara bahasa Sunda itu kita tidak semata-mata bisa kayak bahasa Indonesia doang. Misalnya tanya ke Bu Eri. Bu Eri, apakah Ibu Eri sudah makan? Sudah. Terus sudah. Terus misalnya ke siapa ya di sini? Ke Zafnat juga nanya misalnya, Zafnat, apakah kamu sudah makan? Nah, sudah. Itu kan sama aja ya. Walaupun padahal Bu Eri statusnya guru, Zafnat siswa. Tapi kalau di bahasa Sunda, kita harus perhatiin dulu ketika mau bertanya itu. Bu Eri, anak kelas 2, Kacan. Nah, Zafnat, geus dahar can? Walaupun mungkin sama Zafnat terdengarnya kasar, tapi itu sah-sah aja. Karena apa? Yang bertanya adalah Pak Lisan selaku guru Zafnat. Nah, begitulah bagaimana kemudian tata krama juga digunakan.
Selain tingkatannya, juga kedengeran kan? Misalnya kita berbicaranya pada siapa. Yang ketiga, galur omongan. Ini mah kayaknya sudah secara general ya, secara umum. Kalau yang namanya berbicara bahasa Sunda mah harus sesuai konteksnya. Iyalah, gimana ceritanya ini ngobrol misalnya Bu Eri ngomongin tentang apa? Tentang apa ya? Misalnya Bu Eri ngomongin tentang akreditasi. Masa Pak Liza tiba-tiba ngejawabnya tentang ini? Tentang kelulusan. Tentang kelulusan itu kan gak nyambung. Bagaimana kemudian teman-teman pun ketika mempraktikkan bahasa Sunda harus sesuai. Alur omongannya itu harus sesuai dengan apa yang sedang dibicarakan. Memang praktikkan bahasa secara umum ya. Misalnya kayak gini. Pantesan kayaknya cuaca hari ini tidak cerah ya, hujan. Oh iya betul sekali, kebetulan saya juga tadi udah bawa mobil buat cuci. Tuh gak nyambung kan? Gak nyambung kan? Nah, tidak sesuai dengan galur omongan. Betul sekali. Yang keempat, berkaitan juga dengan tata krama, kita harus memperhatikan kesan tukang tempat, waktu, suasana. Latar belakang tempat, waktu, suasana. Jangan kayak gini ya, maksudnya apa? Misalnya kayak gini, kita lagi berkunjung ke rumah orang yang sedang berbuka. Terus kita tuh bilang, ngiling sukawanya, mana we abi kenging hoyong iya cuma kencai. Kan enggak, walaupun itu halus, walaupun itu lembut, tapi kan tidak ini ya. Sedang bertaksiah, kita tiba-tiba minta air. Walaupun kita berbicaranya dengan lembut, dengan halus, tapi kan tetap tidak Pada konteksnya memang. pada konteksnya dan juga tidak pada suasananya. Nah itu dia. Alat mau dipakai. Tentu tadi ya bahasa itu sebagai, ingat ya teman-teman juga bahasa itu sebagai alat komunikasi. Lalu yang nah ini juga yang menjadi keunikan dari bahasa Sunda. Rasa, nada, ragam bahasa. Kekayaan bahasa Sunda sebagai bahasa kolbu itu nyimpan rasa, nada, dan juga ragam bahasa. Bapak di kampus bertemu dengan teman-teman yang dari Pangandaran, dari Kuningan, dari Indramayu. Kalau ngomong tuh padahal kita sama-sama bicara bahasa Sunda, tapi karena di bahasa Sunda itu ada ragam bahasa. Misalnya ya, contohnya ya, Bapak kalau teman Bapak yang dari Pangandaran pasti ngomongnya gini. Apa kenal di? Tofok itu di. Selalu pakai di belakangnya. Terus kalau di Bapak lagi kemarin itu juga soalnya dipraktekin sama dosen. Termasuk di Jampang. Di Jampang itu ada istilah wayai kadireula. Oh, wayai ya. Wayai kadireula. Wayai itu apa artinya? Hayu. Tapi hanya berlaku di Jampang. Kan kita jadi gambaran ya. Wayai ya. Wayai kadireula. Apa tuh ya? Itu dia. Bagi bahasa Sunda itu walaupun secara general Jawa Barat, tapi kan ada ragam bahasa, ada dialek, termasuk di dekat rumahnya Bu Eni juga ya, ada bahasa Tipar, Igun-igun, Irucen guiting, Irucen Girang-Nara. Irucen Girang-Nara Nawaguna-ui. Oh iya. Oke, Igun Nawaguna-ui. Nah, teman-teman bingung kan? Padahal itu tuh bahasa Sunda, tapi ada yang namanya bahasa prokem. Ragam bahasa itu yang namanya bahasa sandi widal. Itu bahasa khas dari kota Sukabumi. Betul. Belum lagi logana. Mereka mana? Terus itu. Menilir, kan? Terus juga ada amanah omongan. Ingat juga ya, kalau kita diajak bicara sama orang lain dalam bahasa Sunda, kita itu harus benar-benar memahami dulu pesan yang disampaikan oleh orang lain tersebut. Kayak gitu. Bu Eri tadi saya mau ngasih pertanyaan lagi nih ke teman-teman. Tapi ini jadi rada mikir deh ya. Apa ya? Undang kusuk. Akad. Oh iya, betul. Bapak angkat Maning Indit Abdi. Oke, good job, Fit. Kita kasih tepuk tangan. Apa itu ya? Bapak nyandak, kuring. Bapak nyandak, kuring. Tapi baru aja nama bapak. Bapak nyandak, kuring.
Bapaknya ndak guring. Bapaknya ndak guring. Ngabantun. Oh, ngabantun. Ngabantun. Oke, gak apa-apa kalau begitu. Tapi setidaknya tadi teman-teman udah tahu ya. Ungkara, U teh apa? Undang usuk bahasa. Yang enak naon? G na naon? K na naon? A na naon? R na naon? A na naon? Itu berarti. Oh, dan bahkan ya kayak gini loh, bahkan tingkatan yang disebut kasar atau halus teh dalam bahasa Sunda itu juga dibedakan oleh daerah. Misalnya, kalau di Sukabumi, lemesna engke naon? Mungkin. Tapi kalau di Bandung, engke teh geus lemesna. Terus juga Bapak tuh kaget ketika di Bandung, Bapak bilang, iya, yang bulanna saalit we. Hah, kumaha cenah? Karena di sana tuh tidak mengenal saalit, tapi mengenalnya sakti. Itulah. Terus misalnya Bu Eri istri atau nabi pamagat? Istri. Kalau ditanya ke orang Banten, Bu Eri istri pamagat? Jawabannya apa? Bikam. Oh iya enggak kasar taunya lebih konten. Tapi buat orang Banten itu udah loma, udah hormat banget. betul. Iya Bu Eri. Makanya itu ya uniknya. Dan memang kata ya bahkan yang katanya kita tuh selama itu kau bilang ya kan kadang ditanya nih ai tuang putra teh sabaraha di sana 10 teman-teman pasti ngejawabnya kalau ngejelasin misalnya 5 laki-laki 5 perempuan gimana? Oh coba Bu ini deh misalnya 5 laki-laki 5 perempuan 5 paboger, 5 istri. tahu nggak Bapak langsung dimarahin waktu itu sama dosen pas ditanya tuang rai teh pamegat atau napi istri Bapak nawang pamegat aku kanggo nyari nama sana pamegat si teh lalaki. Jadi ketika menunjukkan kepemilikan diri sendiri itu kita tuh gak boleh menghaluskan, gak boleh halus. Kayak gini nih, saya pertanyaan, iya kayak tadi pertanyaannya. Tuang putra teh sabaraha, 10, 5 pamegat, 5 istri, itu kan jelas salah. Harusnya 5 laki, 5 awewe. Itu juga katanya termasuk dalam tata krama bahwa kita itu gak boleh menghaluskan kepemilikan diri kita sendiri. Oh gitu. Kayak gitu ya, begitulah kompleksnya bahasa Sunda. Iya. Makanya Bapak juga kadang suka pengen nangis kalau kuliah. Jangan dikira udah. Jangan dikira mudah. Kayak gitu ya. Lebih kompleks kan ya dari bahasa Inggris. Dari bahasa Inggris, dari bahasa Arab. Betul. Dari bahasa Arab juga kan ada beberapa ya yang harus ditambah-tambah gitu. Nah, berkaitan dengan bahasa Arab nih. Oh iya, panjang umur. Panjang Makasih, Pak Egy. umur. Kemarin tuh saya ngeliat apa ya? Reels Oke. tentang pegon. Oh, pegon. Apa pegon? Arab pegon. Coba Pak Rizal tapi ceritain dulu nih surat Quran surat Ar-Rum ayat 22 ini apa ya? Oke. Biasanya Ar-Rum buat ikan ya, apakah? Oh iya kan? Waduh. Ya kan? Benar. 31 tapi. Ar-Rum. Ini kan dua-dua ya. Ini dua-dua. Belum masuk. Belum masuk. Terima kasih banyak Bu Eri. Banyak. Buat atau bukan atas nazar tadi abi yang ramalan pernikahan ibu. Jadi mapakeun heula ibu kata acan anu dipapakeun. Ya gitunya. Oke. Ya. Oke, teman-teman. Siapa ada yang bukan beragama Islam? Gak apa-apa. Nggak masuk. Gak masuk ya. Oke. Teman-teman, Bapak perlu cerita ya bahwa keberagaman bahasa itu bahkan sudah tertuang dalam kitab-kitab suci. Bagaimana di Alkitab ya, di Injil itu dijelaskan bahwa bagaimana bahasa itu adalah cara Tuhan memperingatkan manusia. Aduh pun dan bukannya saya kajian ini ya. Tapi ini lebih karena didalami juga bahwa ketika di Alkitab itu dijelaskannya kalau keberagaman bahasa itu merupakan takdir Tuhan agar manusia itu tidak kufur. Karena kan dulu itu orang-orang itu pengen bertemu Tuhan dan mereka itu bikin menara apa gitu kalau di Alkitab itu ceritanya. Tapi kemudian Tuhan itu mengazab mereka dengan
membuat menara itu tuh jadi orang-orangnya tuh nggak bisa saling mengerti satu sama lain karena bahasanya jadi berbeda. Tapi Tuhannya itu, Tuhan mereka itu bilangnya, aku membedakan bahasamu biar kamu tidak berbuat kufur. Kufur ya bahasa ini, bahasa kita. Begitu juga di dalam Al-Quran kita, pedoman kita selaku umat Islam, ada dalam Quran surah Ar-Rum ayat 22. Di sini ada yang bisa baca, ada yang bisa kurang? Bisa. Bisa? Bisa. Boleh nggak? Dan ini baca di sama teman-teman. Boleh cobain yuk, kelihatan di sini. Oh iya. Oh, Buka WhatsApp. oh kamu Masih kotak. bisa tentang. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Artinya boleh sekalian. Itu kan ada. Dari antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu, tubuh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Oke, terima kasih banyak, Masya Allah. Boleh dong kasih Bapak yang tadi ya? Betul ya, bahwa perbedaan bahasa termasuk keberadaan bahasa itu kan sudah tertuang dalam Quran surah Ar-Rum ayat 22. Ya Allah. Bapak terjemahin ya dalam bahasa Sunda. Jeung di antara tanda-tanda kekuasaanna nyata diciptakeun langit katut bumi jeung bineka basa oge bineka warna kulit atau warasnya. Sungguh dinu kitu teh aya tanda-tanda imantena pikeun jalma nu nyaho. Artinya apa? Bagaimana kemudian perbedaan bahasa itu adalah qadarullah, takdir Allah ya Bu Eri. Kita menjadi orang Sunda punya bahasa Sunda itu adalah takdir Allah. Orang Jawa punya bahasa Jawa itu adalah takdir Allah. Kita orang Sunda punya perbedaan bahasa dengan orang Jawa, orang Aceh, orang Sumatera dan sebagainya. Itu adalah takdir Allah. Makanya ketika punten-punten kita tidak menggunakan bahasa, kemudian bahasanya itu lenyap. Bukankah kita lenyap melenyapkan salah satu karunia Allah? Alhamdulillah ini betul ya. Jadi bagaimana kemudian ketika kita turut serta menggunakan bahasa Sunda, akhirnya kita turut serta mengamalkan apa firman Allah dalam Quran surah Ar-Rum ayat 22 bahwa perbedaan bahasa dan warna kulit itu adalah qadarullah ya, takdir dari Allah buat kita, anugerah juga. Jangan, makanya kalau dihilangkan ya mau bilang ya kita mungkin termasuk orang-orang yang rugi karena telah menghilangkan salah satu karunia Allah. Tidak hanya dalam Quran surah Ar-Rum, kita lanjut lagi dong. Nah, Ada di Al-Hujurat juga. Al-Hujurat ayat 13. Bahkan kalau Al-Hujurat ayat 13 ini secara lebih general bukannya tentang bahasa warna kulit, tapi perbedaan suku dan bangsa. Tadi udah dari laki-lakinya, yang dari ini akhwatnya ada yang bisa kurang? Kurota? Gina. Boleh. Yang mana Gina teh? Ini yang di tengah. Boleh Gina, gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Boleh artinya sekalian. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Masya Allah, hatur nuhun. Boleh bagian ini, maaf ya.
Bapak lupa tidak membawa dari Pak Egi ya itu. Makasih banyak Pak Egi. Nah itu juga bayarin teman-teman bahwa bahkan di dalam aturan Arum yang menjelaskan secara spesifik tentang perbedaan bahasa orang kulit. Tapi kita di sini ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada wong Jawa, ada orang Aceh, ada orang Tionghoa, mungkin orang Arab. Itu juga kan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya harus kita terima dengan sepenuh hati. Karena apa? Coba kita bayangin ya sekarang ya Bu Erik, kalau misalnya di dunia ini semuanya orang Sunda Empire menguasai dunia, kemudian dilakukanlah ultranasionalisme Sunda Empire sehingga semua orang dunia ini orang Sunda. Karena bosen ya hidup. Betul jadi betul. Ningali orang pergi ke ini Eropa, lihat wajah katanya asli ke babaturan di PKBM. Main ke Rusia, iya mau bebengetan atas si Bu Eri, Putri. Pergi ke Jepang, bebengetan atas si Ganjam, nah ayo. Karena masih bosan, makanya kemudian Allah menciptakan kita dengan keberagaman, dengan berbangsa-bangsa bersatu, agar kita bisa saling mengenal satu sama lain. Karena ingat manusia itu pada hakikatnya sebagai makhluk yang tidak sempurna harus saling melengkapi. Makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial itu ya, satu sama lain. Misalnya gini nih ya, kita bersyukur. Ini mungkin karena agak itu, jadi kita duduk lagi aja boleh di si cangkel. Kita bersyukur lahir di Sukabumi, bahwa Sukabumi itu dari dulu terbilang sebagai kota yang multikultural, terbuka kita itu. Tidak hanya secara spesifik orang Sukabumi, tapi orang Sunda itu somea hadeka semah, bahkan kan ada dalam cacandananya cacan dan para leluhur ciri bumi dayuh pancat tengah ciri dayuh pancat tengah. Ini bapak saya selalu ini gunung-gunungna cucur caina ngeplak pasawahan ngana somea hadeka semah tunjukkeun kabisana. Artinya apa? Kita orang Sunda itu dari dulu leluhur kita udah termakan bahwa kita itu akan selalu ramah kepada para pendatang. Jadinya makanya ini mungkin dapat maaf ya dari ceritanya ke Bapak. Tapi Bapak itu setuju dan juga salut banget ketika mamanya Zamnar itu pernah bikin status, pernah bikin tulisan bilang orang Sunda mah kita rela sampai masih sedek hirup di masorangan. Saking kubageuna orang Sunda. Makanya di sini di Sukabumi ya, kita akhirnya orang Minang, banyak orang Tionghoa, banyak orang Arab. Kita rela hidup pas sedek-sedek. Saking kubageuna kita. Tapi kemudian walaupun misalnya mungkin kalau dilihat dari sisi negatif, ya kita jadi hidupnya pas sedek jadi berin. Tapi kita lihat juga positifnya bahwa dengan kita hidup bersama-sama, kita bisa mengenal satu sama lain. Oh, orang Tionghoa pekerja keras. Itu jadi motivasi buat kita biar kita juga harus bekerja keras. Oh, ternyata orang dari misalnya orang Minang itu pintar dalam merantau. Orang Madura itu kuat kekeluargaannya gitu walaupun ada di perantauan. Itu kan kemudian menjadi pembelajaran bagi kita. Makanya kan di sini juga dijelaskannya agar kamu saling mengenal. Begitupun mungkin orang Tionghoa ketika datang ke tanah Sunda juga kan mereka akhirnya belajar. Oh, orang Sunda mah tata keramanya diperhatikan, lemah lembut, saling menghormati. Akhirnya mereka juga turut serta dalam budaya kita. Mereka turut menghargai, turut menghormati baik dari bangsa apapun. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, kita mungkin ke Bu Eri dulu aja. Dibalikin, saya lupa. Punten Bu. Jantan kalau misalnya kayak begitu Pak Insan ya kan tadi mah bagusnya ya, itu bagusnya memang ya kalau orang Sunda itu saya rasa lebih legowo gitu. Legowo bahasa Jawa. Rela gitu ya, rela siap menerima bagaimanapun ujiannya, bagaimanapun cobaannya, mereka akan cobain. Alhamdulillah masih kene. Untung. Ya istilah enaknya untung masih ada untungnya ya si cilaka oke gitu. Nah kalau sisi negatifnya nih Pak Isan mungkin yang kita nggak tahu nih dari pola kita sebagai orang Sunda gitu, dari itu
cuma melekat ya Betul. di dalam diri kita, kemudian juga kita kita lakukan gitu. Apa sih negatifnya gitu? Oke. Dan apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang Sunda gitu untuk tetap mengenalkan bahwa orang Sunda itu gini loh karakternya. Oke. Bu Eri ini pertanyaan dari bukan dari live Instagram. Bukan. Belum yang di live Instagram. Oke. Makasih banyak. Bu Eri gak apa-apa duduk aja. Saya boleh enak tempatnya ibu cangkel dengerin saya sendiri. Oke. Betul ya, teman-teman yang di siaran langsung Instagram PKB Pemuda Pelopor juga yang hadir di sini. Tadi kita berbicara banyak tentang positif, bagaimana bahasa Sunda dalam bahasa Klopo. Bertenturan misalnya maksa simpuring kumawan dengan goreng bangsa sorangan. Tapi berdasarkan buku Manusia Sunda yang dikutip oleh Pak Aibro sendiri, tahu Pak Aibro sendiri? Orang Sunda harusnya tahu sih ya beliau siapa. Gak wajib juga sih tapi seperti itu. Tapi lebih baik teman-teman kalau lebih tertarik tentang kebudayaan Sunda, baca karya-karya beliau. Tadi kita berbicara tentang positifnya. Orang Sunda maksudnya handeka sema, selalu tersenyum, selalu bersyukur. Lamun katimpa kamu si bahagia, untung sok ngomong nanti geningan. Ya, misalnya siapa di sini jatuh dari tangga, Teh Ica jatuh dari tangga. Pasti Teh Ica kamu bangun-bangun, aduh untung ini tangganya gak rusak gitu kan. Itu bagaimana orang Sunda. Tapi kemudian kita juga punya sisi negatif. Tapi ini juga kita harus menerima ya bahwa yang pertama, orang Sunda itu suka tidak mau terlibat konflik. Makanya kenapa kita itu kan suka istilahnya daek hirup babarengan, daek hirup narimakeun batur, kita di bangsa segen di tanah urang gitu di imah urang, suasana sini pas sedek-sedek. Kurang sudah mampu. Konflik, tidak mau konflik, orang yang tidak suka berkonflik. Lebih senang menghindari masalah daripada harus masalah itu dihadapi. Bukannya lebih baik, oke selesai. Itu yang pertama. Ini berdasarkan buku Manusia Sunda karya Pak Aib ya. Lalu yang kedua, dengan bahasa Sunda yang kita gunakan, ada untungnya, ada tata keramanya. Kadang bahasa Sunda, orang Sunda dengan bahasanya itu dipandang oleh bangsa lain sebagai bangsa yang menjilat penjilat. Ajan ya, kita dulu ya. Dikit lagi ya. Oke, bagaimana sering dianggap sebagai bangsa yang penjilat? Karena apa? Dengan bahasanya yang santun, kita kadang saking santunnya gitu ya, orang suka ngarung awak nanti gitu. Itu sering dianggap sebagai bangsa yang selalu menjilat. Lalu yang ketiga juga masyarakat Sunda itu tadi udah kan yang menghindar. Suka konflik juga yang ketiga itu tidak berani mengambil resiko. Makanya orang Sunda bakal mayoritas berbicaranya mana dipayung wae bukan punten abdi kapayunan. Betul? Terasa sama teman-teman? Betul. Kalau sama orang-orang suka gitu ya. Misalnya mangga wae dipayun. Sekarang mah tapi malah sering bukan ini ya, bukan mangga kapayunan, mangga dipayung wae. Itu beberapa mungkin Bu Eri secara negatifnya, tapi kalau bagi saya itu adalah sunatullah juga bahwa sebagai manusia kita harus menerima ada positif ada negatifnya dari kita. Kayak gitu Bu Eri. Lanjut lagi nanti Faisan. Oke, boleh lanjut lagi. Sudah selesai. Oh ternyata sudah selesai. Oh ini yang kotak-kotak apa? Itu teh hantu ngomong dalam masalah Sunda. Kita baca. Iya belum pernah ya, belum pernah belajar aksara Sunda. Belum pernah belajar aksara Sunda ya? Belum pernah. Oh ada yang pernah. Pernah tengah sih. Bercerita sedikit tentang aksara Sunda ya. Boleh. Saya tuh senang pisan gitu ya dengan aksara Sunda, bahwa bahasa Sunda itu punya aksara yang berbeda dari bahasa lain. Mungkin bahasa lain juga ada ya, kayak bahasa Jawa dia ada juga apa namanya ya? Manu Coroko. Manu Coroko. Betul toh Mas? Iya. Oke. Manu Coroko, betul. Gitu ya. Terus Kagana itu ya lucu banget gitu. Benar banget. Nanti kita kapan-kapan mungkin harus membahas tentang aksun atau aksara Sunda, karena aksun itu kalau di FTBI itu kepanjangan dari Festival Tunas Bahasa Ibu. Ada Festival Tunas Bahasa Ibu yang diselenggarakan pada udah kelewat sih ya sebetulnya, dan ada lombanya gitu. Dan bahasa Sunda ini menurut Eri ya Pak sangat romantis ya. Betul sekali. Bisa sandi
tulisan dia tanpa ketahuan itu apa artinya gitu. Bagi orang yang nggak belajar bahasa aksara Sunda nggak akan ngerti artinya apa kayak gitu. Apalagi kalau di bahasa Sunda itu ada pidato Di antara itu. kayak gitu ya, biasa ada Betul. kayak gitu ya kalisan. Nah mungkin sekarang bagaimana nih caranya kita sebagai anak Sunda lagi ya, orang Sunda gitu ya, kumaha carana tah balisan supados biasa ngamu mulai bahasa Sunda. Atur nuhun pisan Bu Eri, bahkan menyuat-nyuat tadi aksara, ngomong mulainya kayak secara lebih jembar lagi, ngomong mulai bahasa katut aksara Sunda, bahasa aksara katut budaya Sunda. Oke, bagaimana kalau mau kamu mulainya, mau memelihara bahasanya, tadi sudah dijelaskan ya, harus bagaimana teman-teman membiasakan menggunakan bahasa Sunda. Tapi ini juga yang kadang harus teman-teman perhatikan bahwa jangan lupa kita juga punya yang namanya aksara Sunda. Mungkin kalau teman-teman ada ruang dan penasaran, nanti kita bisa belajar bareng-bareng di sini ya. Karena apa? Betul Bu Eri bahwa sebenarnya ada satu hal yang harus kita sedihkan dari penjajahan. Penjajahan itu jelas-jelas lagi, tapi kita harus sedih lagi karena apa? Banyak dari budaya kita yang kemudian bertransformasi berubah. Salah satunya kebiasaan menulis. Kalau dulu orang-orang Sunda nulisnya dengan aksara Sunda, tapi kemudian masuk penjajahan Mataram diganti Wonocoroko. Keluarlah Mataram berganti dengan pemerintahan Hindia Belanda, diganti dengan Latin yang bahkan sampai hari ini. Teman-teman tahu nggak sih kalau bahasa lain itu kan beda ya, kayak misalnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu nggak lengkap kalau tulisannya juga nggak pakai aksara Arab. Bahasa Mandarin juga aneh, akan terbacaan kalau nggak pakai aksara Hanzi atau aksara Mandarin. Tapi kita udah terbiasa menulis dalam bahasa Sunda, tapi aksara juga Latin karena kita itu dibiasakan dari dulunya. Sehingga memang sebenarnya itu yang namanya menjaga bahasa, menjaga budaya, menjaga aksara itu bukanlah PR untuk sebagian orang, tapi PR kita semua. Karena apa? Itu identitas, jati diri kita juga ada di situ, ada di bahasa aksara dan budaya Sunda itu. Siap ya kalau misalnya dari sekarang Bapak mengizinkan teman-teman buat wios, orangnya wios dina bahasa Sunda wae asing kuring. Oke? Sawios? Sawios? Sapuk? Tahu sapuk apa? Sapuk itu artinya setuju. Sapuknya? Sapuk? Kalau Bapak ya kalau di kampus, karena atmosfer kampus ya. Kalau misalnya biasa banget tuh terus komennya Sunda Jaya. Oh, kita coba ya. Makanya yuk. Tapi banyak sama dari dulu soalnya saya udah capek. Tadi sudahnya 3 kali ya. Berarti teman-teman jawab Jaya atau bareng aja? Sunda Jaya. Bareng aja. Bilangnya Sunda. Jaya. Siap ya? Siap ya? 1, 2, 3. Sunda. Jaya. Kurang semangat. Lagi. Sunda. Oh, beri sekali aja. Sunda. Oke. Siap ya? Siap. Sunda. Jaya. Waduh, ini asalnya perang kuban. Kali hanteuy. Tahu ya, apa ngomong sih kusumangat na oge. Tadi orang kapengker rasakan. Tadi ya bahasa Sunda itu kalau yang saya lihat dari Reels Kalisan itu kenapa ada bahasa Arabnya juga? Apakah ini informasi saya dulu ya, pas masih SMP gitu ya, masih imut-imut. Sekarang apa? Amit-amit ya. Waktu itu katanya, padahal waktu itu guru saya yang bilang, guru saya bilangnya kayak gini. Bahasa Sunda itu adalah bahasa tertua, bahkan bisa disejajarkan dengan bahasa Arab. Apakah itu ada kaitannya atau itu hoax yang disebarkan tanpa sengaja misalnya gitu ya, atau itu anggapan opini gitu? Coba Pak Isan bisa dijelasin nggak itu? Oke. Ada kaitan nggak sih bahasa Sunda dan bahasa Arab? Bahasa Arab ya, bahkan itu karena mungkin lihat dari reel saya ya, teman-teman dari reel saya belum. Siapa yang main TikTok? Mungkin saya akan sambil ngedengerin dulu ya, biar teman-teman tahu. Kelihatan ya?
Jurusan bahasa Sunda belajar aksara Arab. Kunaon cing. Jadi kan bahasa Sunda ada yang namanya mata kuliah Arab Legal. Arab Legal sendiri merujuk kepada tulisan yang ditulis dalam bahasa Indonesia, Melayu, atau Sunda, namun ditulis dengan aksara Arab. Misalnya ini, wawancara Gantasari yang ditulis dalam bahasa Sunda, namun tetap menggunakan aksara Arab. Arab Legal. Kalau yang masih kuliah malam, tetap semangat ya. Soalnya kalau ini lupa. Oke, mungkin teman-teman yang pesantren, ada yang pesantren? Udah pernah belajar kitab kuning? Iya. Oke, bab apa? Bab apa aja? Jurumiyah ya? Jurumiyah. Oke, betul ya bahwa kemudian yang jadi pertanyaan itu kenapa sih ini bahasa Sunda itu banyak menggunakan aksara? Masuk salah satunya aksara Arab. Karena manakib juga. Ya, betul banget. Makanya pada saya sekarang kuliahnya asal-asalan. Mana malam-malam belajarnya. Asal rajunnya. Asal rajunnya betul. Mana aku aki-aki gitu kan. Astagfirullah. Direkam Pak. Direkam Pak. Dosennya kan nonton. Akinya ya. Oke, baiklah teman-teman, bahwa kemudian gimana nih? Kenapa dulu orang Sunda sampai sekarang banyak menggunakan aksara, termasuk kayak tadi di Jurumiyah itu kan yang tata bahasa itu ada kitab kuning itu pakai aksara Arab tapi ditulisnya dalam bahasa Sunda gitu. Begitu juga dulu bahasa Sunda pernah menggunakan Coroko, termasuk banyak wawacan, pujian itu ditulisnya dalam aksara Arab, Coroko, tapi bahasanya bahasa Sunda. Karena memang dia Bu Eri ini mungkin lebih ke faktor penjajahan ya. Bukan penjajahan ya, saya sebenarnya lebih agak ngeri kalau bahas penjajahan, tapi lebih ke adanya akulturasi budaya. Nah, Perpaduan ya. Perpaduan bahwa karena dulu Jawa pernah menginvasi ke tanah Sunda, terus juga para pedagang yang pedagang dari Arab. Dari Arab juga masuk ke Jawa. Masuk ke Islam kan? Jawa Barat. Iya. Itu kan akhirnya mereka membawa aksara-aksaranya. Tapi kemudian kita orang Sunda tetap dalam pendirian kita itu masih menggunakan bahasa Sunda, tapi tetap aksara itu biasanya beradaptasi. Lalu pertanyaan dari ini tadi ya gurunya Bu Eri, bahasa Sunda adalah bahasa tertua. Punten Bu Eri, saya itu sebenarnya agak mengulang karena kalau untuk membangkitkan ego kesundaan itu gak apa-apa, boleh diperbolehkan. Bahasa Sunda itu sebagai salah satu bahasa yang kebilang ya ini ya bahasa yang tua gitu ya. Makanya kadang suka malu pakainya karena dianggap kampungan karena dalam ya. Tapi kalian tahu gak? Bapak gak bawa kamus bahasa Sunda. Nanti Bapak suatu saat bawa kamus bahasa Sunda. Di dalam kamus bahasa Sunda itu, tahu gak sih di pinggirnya itu selalu ada keterangan ada asligo gak? Di sini. Jadi ada di sini. Bu Eri maaf ya. Gak apa-apa Bu Eri, ini aja, saya ceritain aja. Biasanya di pinggir kata-kata kosakata yang ada itu suka tertulis wal, cin, ar, hok. Tahu gak itu artinya apa? Bagaimana mayoritas kosakata dalam bahasa Sunda itu sebenarnya adaptasi. Wal artinya diambil dari bahasa Belanda, Walanda. Ar berarti itu kosakata diambil dari bahasa Arab. Cin itu biasanya diambil dari bahasa Cina. Hok, Hokkien, Tamil. Bagaimana kemudian membuktikan bahwa bahasa Sunda itu disebut tua? Sebenarnya enggak, malah lebih ke bahasa yang ini ya, bahasa yang muda. Karena apa? Dibuktikan dengan kamusnya itu setebal itu, tapi tetap isinya mah banyaknya bahasa-bahasa yang diadaptasi. Karena kita juga harus ingat ya bahwa bahasa tertua di dunia ini adalah bahasa arkaik yang digunakannya di mana? Mesir. Yang simbol-simbol yang sekarang kita kayaknya malah balik lagi ke itu, makanya suka pakai emoticon. Itu kan dulu bahasa itu kayak gitu, emoji itu kan namanya bahasa arkaik yang banyak dipakainya di Mesir, terus di Yunani. Bahasa Sunda itu malah lebih, kalau kata Bapak, lebih kebilang masih muda, karena ditunjukkan juga dengan di kamus-kamusnya itu ada keterangan ini diadaptasi dari bahasa apa. Misalnya kata kawin, tahu gak itu kata kawin diambil dari bahasa apa? Bahasa Hokkien, kawin, jamban,
Jamban. Iya, WC. Jamban di bahasa Sunda itu kan dari bahasa Hokkien. Jamban. Ada juga pasar, itu dari kata pasar. Nah, bagaimana kemudian bahasa Sunda itu kan kalau disebut tetua kayaknya enggak. Malah kita banyak mengadaptasi dari bahasa lain. Makanya kalau kata dosen saya bilangnya gini, coba dibagi-bagi itu bahasa kamus teh berdasarkan ini diadaptasi dari Belanda, dari Cina, dari Tamil. Kayaknya kalau yang asli bahasa kitanya, kosakata dari kitanya itu kayaknya sedikit banget. Gitu sih. Tapi serapan ya. iya, banyaknya serapan. Tapi apakah kita harus bersedih hati? Tidak, karena hakikat bahasa adalah saling mempengaruhi. Kita bisa berbicara karena ada pengaruh dari bahasa lain. Kita bisa punya bahasa karena ada dari bahasa lain. Kayak gitu, Bu Eri. Jadi tetap harus bangga dengan bahasa Sunda. Kedah terus. Terus kedah dimulai. Kedah dimulai. Siapa kelas itu harus pisan. Tuh misalnya tadi ya Bapak juga kayak ngobrol dari Bu Eri itu kan Bu Eri aku kemauan tuh. Padahal ibu teh lancet abi. Ulah urangna aja cegihan ya. Iya, istilahnya tuh dibedarin sedikit langsung. Belikan. Nyebutan Kabatur ya. Belikan ya. Bukan. Tuh. Ketika dibedarin sama ibu di depan ini kita gak boleh belikan. Kayak gitu kan ya. Atur nuhun, wah. Untung ada uang. Kalau nggak terus aja sampai beres gitu. Sampai beres kita bingung. Oke, gitu mungkin Bu Eri. Oke. Terus lagi Parisan, kadang-kadang kalau di nggak apa nih ya. Enggak apa-apa. Kalau di bahasa Sunda ini tuh ada peribahasa yang tidak dikenali oleh kebanyakan kita ya. Kayak misalkan ada yang suku daberem, misalnya teh teras ngalinya. Abu payung Betul. Ulah agam lali tapel. Nah itu aku nggak tahu. Ada yang ditagok ya. Oh ya, kayak gitu. Kaca ini disadui kadang Kadang jadi satampian. Bener nggak sih? Salobak. Lupa lagi. Tak, cengkeh kita benar. Nah gitu ya. Nah, yang tadi. Keren lah pokoknya bahasa Sunda teh lah. Tangtos ya tuh ini mata kedah reus. Oke, kita jangan bangga kalau habis reus. Istilah jatuh kalau dalam bahasa Indonesia jatuh kaki aja beda. Montisere posisi sudah. Montisere. Ditajong. Iya, dan padahal kalau di bahasa Indonesia itu hanya satu ya warna jatuh. Tapi di bahasa Sunda yang artinya ada istilahnya tuh kekayaan kata kita sampai menjelaskannya beda-beda kan ya. Iya. Mata-mata kedah geus. Nah, dijali ke lain. Sepisah. Muruk gitu kan. Murah gitu kan. Murah. Oke, benar. Diingetin. Aduh ya bener. Oke, mengingat ini bahasa itu ciri dari bangsa. Betul. Berarti kita harus reus ya tadi kata Parisannya. Harus reus, harus mulai belajar dari detik ini. Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Gitu ya. Betul ya? Of course. Of course. Siap ya untuk kamu mulai bahasa Indung. Bahasa Indung kita apa? Bahasa Indung kita apa? Bahasa Indung ya. Bukan literasi. Bahasa Indung urang naon? Bahasa Sunda. Bahasa Indung urang Sunda. Kan aya kawinan di cobi pelariannya. Ngomong aja ya. Sebagai guru SD. Tahu ya bikin nomor di kata dicekokan itu pas ya. Mungkin di transfernya di transfer. Siap.
Mungkin dicukupkan ya karena waktunya Pak Misal. Emang ada pertanyaan mungkin? Oh iya, iya. Oh apa? Banget, kami ada membete, tembang atau lebih kuku. Eta di sebelah kawih bagan. Oh, saya anu Anu mana? Cacandran. gimana nya? Sunda. Para lu. Nanas, anu tadi. Bahasa Sunda, bahasa sih. Anu mana? Gimana? Mana di gua ada. Mana? Ada nembe. Sanes nu. Anu tadi. Cacandran para luluhur. Ah, mau Eta di sebelahnya cacandran lebetna kana Cianjuran hartosna tembang. Oh, sama. Gila lihat we judulna jejerna cacandran. Cocok. Eta mah Itu mah. Oh iya. Tadi yang ada yang mau nanya nggak sebelum pulang? Habis ini udah kelas nggak? Nggak ada. oh, Oh masih banyak. Oke. Kita tambah sedikit ya. malu mah enggak Pak, cuma banyak yang bilang nggak pantas ngomong Sunda. Gimana Pak caranya menangani itu? So, eta punten ya, anu harusnya teh saha eta? Teh Alia. Teh Alia nya. Aina teh terbiasa dongkap, berarti menuju ke Bandung. Jadi nggak bisa datang. Teh Alia. Saat ngomong ke mantes yang ngomong bahasa Sunda. Mana? Saya kata kurang. Itu juga ya salah satu kejelekan orang Sunda kadang sok langsung datang di mukanya. Ketika berbicara tentang budayanya diganggu, itu bisa langsung. Oke, kalau misalnya disebut gak pantas untuk berbicara bahasa Sunda, coba balikin lagi atas dasar apa gitu. Nah, untuk pantasnya di mana? Gitu kan. Kayak gitu. Sebenarnya masalah pantas atau tidak menggunakan bahasa itu kan tergantung juga kita dalam kondisi apa. Betul, bisa jadi kita tidak pantas berbicara bahasa Sunda. Ayo orang kerja di Singapura, ayo orang kerja di Malaysia, nanya rek beli, ayo sabarahaan, di mana gitu itu baru disebutnya tidak pantas. Tidak pantasnya itu pas secara general dalam konteks apa dulu. Tapi kalau ketika di Sunda, kita ada di Jawa Barat, ayah di tapakna di tanah Sunda. Kalau misalnya disebut tidak pantas kayaknya keterlaluan, Beli. Karena disusulan, kagak disusulan, susulan. Tos susulan. Salah olahraga. Salah bahasa Sunda. Sunda. Tadi terus dia mutan kurisan perkawis, pupuh, tembang, kawin gitu ya. Itu ada perbedaannya nggak? Apa perbedaannya? Wow. Kayaknya kita tuh jarang ya kalau sekarang teh susah gitu nyari bahasa Sunda, nyari lagu bahasa Sunda gitu. Terus bingung itu teh apa sih kayak gitu. Kalau sekarang mungkin adanya Bandung Wirayunita ya. Kita tetap enggal juru Ayah cerita menyentuh kamu. Mas Kumambang lo. Mas Kumambang mah Pupuh. pupuh. Ya, pupuh juga ada banyak jenisnya ya. 17 kan ya? Ada 17. Apa Bu ini? Mas Kumambang, Magatru, Balak-bak, aduh gitu. Sino, Abis sok isi. Kinanti. Sok ada pesanti Islam di taras kudo saya Cina. Ayo pupusnya ngomong wae Cina. Iya. Kurang. Berarti itu termasuk budaya yang harus dilestarikan tidak? Betul. Bahkan itu tuh kalau dari bahasa kita sudah melangkah ke sastra. Ya. Jadi ingat ya, Kalau lebih jauh lagi ya. kalau bahasa mungkin lebih ke apa yang kita gunakan sehari-hari. Kalau sastra itu kan ada yang namanya unsur keindahan. Kayak misalnya Pak Egi ngajarin ke teman-teman untuk bikin cerpen, cerita pendek, membaca dongeng, itu kan masuknya ranah sastra, kesusastraan, karya bahasa tapi yang memuat keindahan. Di Sunda juga ada. Itu teh kan ada kan namanya sastra Sunda itu disebutnya itu kelompok tembang. Tembang itu kan secara kalau gemblemna universalnya disebutnya sebagai lagu. Di mana tembang itu di Sunda mah rupa-rupa aya kawih, aya kekawihan. Itu teh beda lagi. Aya pupuh. Terus aya Cianjuran. Pokoknya terus lagi pupuhnya kan ya Bu Eri berdasarkan kedah aya istilahnya rasa na guru wilangana gitu kan ya, kedah aya aturana. Aduh, Masya Allah ya, bagaimana kemudian ada satu hal juga yang unik bahwa karena bahasa Sunda ini adalah bahasa Prabu, kesusastraan Sunda itu juga terbilang kaya.
Mungkin di dunia internasional, tahu gak teman-teman, kita sebagai orang Sunda ada satu hal yang harus dibanggakan dari karya sastra kita. Di dunia ini, orang ahli sastra Abraham Weller bilang mustahil karya sastra bisa disatukan dalam 3 kelompok sekaligus. Kan karya sastra itu ada prosa, ada kelompok prosa atau karya yang tertulis ya, kayak cerita pendek, ada drama itu kayak teater, ada puisi. Weller yang terkenal bahkan banyak digunakan referensi bilang mustahil ada karya sastra yang bisa masuk dalam 3 klasifikasi itu sekaligus. Orang Sunda, kita punya cerita pantun. Betul, di Sunda itu ada yang namanya cerita pantun. Di mana di cerita pantun itu isinya itu yang pertama ada puisinya, yang kedua itu ada dramanya karena ada dialog di dalamnya. Lalu ada juga unsur prosanya karena berupa cerita yang dijelaskan dari awal sampai akhir. Dan di sanalah salah satu kebanggaan kita bahwa karena bahasa Sunda itu adalah sebagai bahasa kalbu, banyak akhirnya kekayaan bahasa kita itu tertuangnya dalam kesusastraan atau dalam sastra. Keren banget nih. Dari tadi nih, dari awal sampai akhir semuanya daging materinya ya, semuanya harus diresapi dengan sepenuh hati. Kayak itu tadi tumbuh kareus dari dalam diri kita pada bahasa Sunda, pada budaya kita, pada bahasa ibu kita. Terima kasih Pak Hasan atas waktunya, dan ditambah terus ya, apunten. Ada ini masih banyak sekali pertanyaannya dari teman-teman juga mungkin masih pengen dengerin Pak Hasan. Gak apa-apa, kayaknya teman-teman juga udah mulai suntuk, udah capek ya, ngantuk, bosan. Terus biasa. Oke. Iya. Terima kasih Pak Hasan atas waktunya, terima kasih atas materinya. Ibu Eri para atas ngerasa penyarangan di dunia. Siap, selalu siap ya Pak Hasan ya. Insyaallah, amin. Terima kasih banyak sudah jauh-jauh datang dari Bandung, menguru kadieu kipunya hoyong rebutan ya pakai rada kasar. Kayak gitu ya, bisa bertemu sama kita pada hari ini di tempat ini, berbagi ilmu. Semoga keberkahan meliputi Pak Hasan, keluarga, dan juga guru-guru Pak Hasan yang sudah memberikan ilmu yang begitu banyaknya pada diri Pak Hasan. Semoga Pak Hasan juga sukses, semangat terus, bisa berjumpa lagi dengan kita, sehat selalu. Amin. Tetap semangat, tetap ceria, tetap memberikan karya-karya yang terbaik bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kota Sukabumi dan orang Sunda. Amin. Hatur nuhun pisan bagi Bu Eri para siarangan dinten ieu kacida pingahna tiasa tepang deui tos lawas-lawasnya urang. Oke ka saderek-saderenanya sing kuring hatur sewu nuhun parantos ngiring kelas sok saos ieu teh hujan angin dordar gelap tapi saderek saya tempat kemiwan aya di kelas sok saos tebih-tebih manawi sing kurang ge ngartosnya aya anu mapah na sok pihandap di Ciaur. Sim kuring ngatur dan saya ngomong parantos ngersakeun sumping ka dieu mugia sadaya-sadaya ngarasa dina kabarokahan kasehatan sumanget kanggo diajar oge aya dina ginanjar kawilujengan. Bapak Yuda dihapunten tina samudaya kalepatan boh dina ukara basa anu lepat ataupun dina tata krama basana anu kamalayon. Mungkin manawi diwangsulkeun deui ka Bu Eri. Maka dari itu kita bacakan hamdalah bersama-sama untuk menutup kegiatan hari ini. Alhamdulillah. Tidak lupa hari ini kita sedang ada pada Sabtu Inspirasi Generasi Tangguh diulangi ya. Generasi Tangguh Indonesia Tumbuh, jadilah generasi milenial yang memiliki karya. Bobok sapangan, carang sapakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Oke, hatur nuhun Bu Eri. Sampai Yang mau nanya, yang mau kontak Bapak tuh kontak Bapak udah di depan kemarin.